Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Muaz tentang berwudu mempergunakan air 3 hal, dan ketika di dalam salat kedatangan hadas 3 hal pula. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ketika berwudu, yakni memperhatikan air di dalam berwudu. Artinya apa? Air yang akan kita gunakan ketika berwudu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di jangan sembarang saja aku dipakai untuk berwudu. Karena wudu adalah syaratnya sah salat. Tanpa wudu salat tak akan diterima oleh Allah. Karena berwudu adalah sesuatu alat untuk membuat orang suci dari hadas. Orang yang berhadas, Allah tidak akan menerima salatnya. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kaum muslimin perhatikan warna air. Air warnanya berubah tidak? Ulama mengkaji itu Pak, berubah air itu berubah karena tempat lalu, berubah karena asalnya, atau berubah karena mukhalitah, mempercampurkan sesuatu ke dalam air. Kalau tiba dia yenan seketik Pak, dimasukkan sesuatu ke dalam berubah. Tiba dia yenan banyak bagus. Kalau berubahnya sama. Jadi kalau berubah air itu karena tempat lalunya, atau berubah air karena asalnya, maka air itu difatwakan oleh ulama sah untuk dipakai berwudu atau menghilangkan hadas. Semua tinagan Pak kunyam. Sagan wak memakai nosa. Tapi yang lain tak ada Pak. Boleh Pak tayang tak? Sah dipakai air dan batinagan itu untuk berwudu. Kenapa? Karena dia berubah pada tempat asal. Ayat lalu ditampik lalu atau ditampiknya di bak berubahnya. Ada Pak masuk sesuatu ke dalam dak. Ada masuk najis bangkai ke dalam dak. Ada ciri kelelawar masuk ke dalam dak. Berubah dek kerana lamunya di dalam bak. Serupa orang Pak diarah-arah ke lain Pak. Membuat semua nak dorai sehingga air hujan ditempuh dibuat Pak hampir meter dalamnya, hampir kali hampir lo kadangnya Pak. Asal tahun air hujan kau di dalam aku berubah ke baunya ditutup rapi dia teh di kerana lamunya diam air di sana berubah bau atau berubah warna, maka dia adalah bisa mensucikan. Yang jadi persoalan kaum muslimin berubah warna, berubah bau, berubah rasa karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam air itu, sekalipun yang kita masukkan adalah sesuatu zat yang suci. Aku melalui bepom mana Ustaz, kau dimasukkan ke dalam air berubah jadi barasi, tapi baunya yang akan berubah. Contohnya Pak,
kapurit dan dimasukkan ke dalam air berubah bau Pak. Tapi menurut kesihatan kapurit kok tak makan mana dia Pak, kok tak minum mana dia Pak, tidak merusak menurut penelitian Dinkes umpama. Menurut kajian fikih kaum muslimin, kalau air itu sudah berubah karena dimasukkan satu zat ke dalamnya, sekalipun zat yang dimasukkan adalah suci, maka dia tidak bisa mensucikan lagi terhadap najis atau hadas. Dulu pengurus nama itu Pak, ayo semuanya kunyang Pak. Hadinayan jo senio masuk ke dalam bak gadang. Sagan lo jamaah duduk dia kunyang tu adi masuk adalah kapurit 5 kilo ke dalam. Berubah air itu menjadi putih janiah. Yo janiahnya Pak, yo berasiah. Tapi baunya sudah berubah. Kalau baunya sudah berubah karena kapurit yang masuk ke dalam, maka air itu tahirun ghaira mutahirin. Dia tidak bisa mensucikan terhadap hadas dan najis. Jadi tindakan awak kau Pak, you harus jual ilmu. Awak tanya awak kepada orang yang tahu dan mengerti. Duduk kaji persoalan itu. Hari tanya jamaah dan mengerti Pak. Bapak pengurus, bapak dek bau kapurit, ayah bawa kini dah ia masuk ke dalam buknya. Malih lu orang memakai ayah dan kunyang dek tinagan tu. Padahal Pak, ayah tinagan sah untuk berwudu. Ayah nalah dicampur kapurit ke dalam, tidak sah digunakan untuk berwudu. Jadi kaji dan sarupoi koko Pak, kadang-kadang jamaah alergi. Kaji masalah ayah dan digunakan, kaji randah. Dinan randah ku kadang-kadang wak kanai Pak. Orang sering jatuh kaum muslimin di jalan yang datar. Jalan lurus, jalan datar Pak, tu sering kecelakaan. Kenapa? Orang tak menggo-inggo dah. Padahal di situ ada kasiat kat 2 kat 3 kereke Pak. Hanya kancang dah jatuh. Tapi dipakai loan dan banyak Pak, orang hati. Kecil sebagian Pak berlogika saja tanpa dengan ilmu dia mendudukkan. Malu tu tak masalah ke itu dulu Ustaz. Jadi ada mikir tinggi orang pakai pam tu baru sekali 3 bulan dia berasian. Ada masuk orang kapurit awan kapurit aye pam tu bau duk je orang sekota mikir tinggi gitu. Kau nak kaji Pak. Kalaulah boleh air dan bau kapurit tu dipakai untuk bau dua Pak, bagaimana dengan air yang Bapak campur dengan teh? Diambil air saya begadang Pak sabaskom Pak, masukkanlah ke dalamnya tu air teh gak 1 kilo, masuk ke dalam. Atau masukkan gula ke dalam kaum muslimin. Air sudah berubah menjadi warna teh. Atau air sudah berubah rasa menjadi manis atau asin, dimasukkan garam. Tanyalah ke ulama apa kaum muslimin, sah tak digunakan untuk berubah? Kenapa? Karena air sudah terkait namanya, bukan air mutlak lagi, tapi air itu air teh. Bisa tak digunakan untuk berubah? Padahal teh itu suci. Apa bedanya dengan air yang sudah dimasukkan kapurit ke dalam? Jadi kadang-kadang kaum muslimin dinandata awak ke jatuh. Jadi warna air, kemudian bau, kemudian rasa. Celik. Kalau asalnya memang dari sumur seperti itu, baunya bau luar Ustaz. Lain tak do masuk ke dalam kok stip tank orang segala macam apa ndak do. Tapi you bau tanah tu mana ya? Sana tu dok sah Pak. Karena asalnya. Jadi kesimpulannya air berubah karena sesuatu yang kita campurkan ke dalam ini yang tidak dibenarkan dan tidak sah untuk dipakai sebagai menghilangkan hadas dan najis. Jadi tidak sah dan suci saja Pak. Kalau suci saja, nyo kan suci tu Ustaz. Nyo kan boleh tu.
Ya, kalau melalui pom benar Ustaz memang diminum saya sah, diminum sah, tapi mensucikan tak sah. Kalau setiuk dan boleh diminum, boleh dipakai untuk bau dua atau menghilangkan hadas, menghilangkan najis, Pak. Cubalah hilangkan najis dari kerambi. Siapa melarang ya kerambi kau tak boleh diminum? Seluruh dunia orang mau meminum air kelapa. Kan suci itu, ya suci. Kan boleh diminum, boleh. Tapi jangan coba-coba air kelapa dipakai untuk berwudu atau untuk menghilangkan najis. Awak ke salat kaum muslimin. Enak, dia ambil dia air kerambi lewat dua ember mah dikumpul lewat air kerambi. Nya kan suci kan, diminum saja bolehnya. Apa duk pak air kerambi? Tak sah. Atau air yang keluar dari urat kayu, akar kayu. Tampuang air yang keluar dari akar kayu tu, ada pek sembe pak, abang duk pak dia tu, tak sah. Padahal itu suci, boleh diminum, dikonsumsi. Nah, kaum muslimin, ini yang pertama, 3 hal yang perlu kita perhatikan mempergunakan air untuk menghilangkan hadas, diantaranya berwudu dan untuk menghilangkan najis. Ini najis tangan awak, ni dibasuh saja kerambi. Sah? Tak suci dah pak. Aku air teh lihat dohanya, basuh saya jadi teh, kau nya cebok. Anak awak dicebok jadi teh pak. Walaupun tak kena gula dah. Tapi kalau berubah warna, sah? Tak. Ini yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, Muaz kata Nabi, ketika mendatang hadas kepadamu di dalam salat, jaga olehmu 3 hal kata Nabi. Yang pertama adalah bunyi. Kau ketika sebuah kado terjadi ni pak. Lalu bunyi beri naik katih, turunnya ke bawah, naik turun, lari pintu bagainya pak. Kadang-kadangnya lah hampir-hampir ke pintu pak, awak lah halang memutin salat. Jangan kalian putuskan salat kata Nabi sebelum terjadi salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah bunyi. Kalau lama bunyinya pak itu keluar bunyi, tak dosa. Yang kedua, baun. Kalau lama baun, jangan orang tuduh awak tak menahan. Yang ketiga, rasu. Apa rasu dia awak? Yakin pak nyolah keluar dari pintu atau alun? Kalau lah yakin, keluar. Bawa ke keluar Ustaz, awak dibungkul dulu. Tahu lu orang ni bersuat terkentik dalam sembahyang sakan awak. Awak orang terhormat lah, kau jatuh lu marwah awak pura-pura sembahyang Ustaz, haram kaum muslimin, berdosa. Ni kau adalah nang pura-pura, kau diulang saja sembahyang ni pura-pura saja awak, di rumah ulang dalam sembahyang ni. Haram sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud saja adalah haram, apalagi pura-pura salat. Sujud syukur, sujud tilawah, kalau tidak dalam keadaan suci, hukumnya adalah haram menurut pendapat Ibnu Munzir. Jadi kalau lado nanti 3 hal kau, salah satunya kaum muslimin baru putian salat pak, berwudu kembali ulang salat. Ulang salat dari awal atau boleh disambung saja pak? Ulang dari awal. Kalau ada namanya buang tak sah pak. Nyonya bisa disambung pak, kalau batal wudu bisa disambung akatiko tawaf pak di Makkah mengelilingi Ka'bah ya tu. 3 kali awak tawaf baru lah batal wudu, bau 2 awak balik, kemudian sambung saja, lanjutkan yang keempat, 5, 6, 7. Tapi kalau salat pak, ulang dari takbiratul ihram. Ada orang dan mengkihan serupa itu. Tawaf dan salat jauh berbeza pak, tak sama. Tanya sahabat lagi, kalau tak rasul-rasulnya menyalang salat bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, lebih baik engkau selesaikan terlebih dahulu. Kurang lebih kamat. Tahan salah, makruh. Menahan-nahan hadas adalah makruh kalau datangnya sebelum kita salat. Imam Syafi'i nak mengatakan karuh ya Pak. Tapi kalau Imam Hanafi tidak ada
hukum ko yang makruh. Kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasul, ada kerajaan yang haram. Tak ada hukum makruhnya. Hukum langsung. Diperintah, laksanakan. Dilarang, tinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan makruh, dibenci. Jadi kalau Pak bertanya, mana rancak? Ko hadas lado dalam pariah. Rasul-rasul nak iyo keluarnya. Tapi ko wakatu 2 minit lagi kamat. Ko pai wak ke belakang baru 2 balik. Orang kamat. Ada tahan saya lah. Jangan. Selesaikan dulu. Lah selesai ko tinggal wak serakat. Itulah narasaki wak.